huruf yang memiliki sifat dibelokkan ya, lidahnya itu dibelokkan. Jadi kita harus punya skill membelokkan lidah. R aja banyak ininya Ustaz, getaran ya R. Nah itu bukan ro, itu R. Ini kita lagi bincang santai. Banyak orang mengatakan huruf ro itu mudah, tapi ternyata Jadi kalau orang tidak semudah yang kita bayangkan. melafalkan huruf R kayak Pak Ruhul, nah itu R tuh. Ya. Tapi kalau pakai ro, bukan Pak Ruhul tapi Pak Rohul. Nah, Ya, beda Pak. Apalagi kalau Sulawesi. Sulawesi itu ra. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih bid'ah lagi itu. Roh. Itu 5 getaran saya. Susah Pak. Gimana ngukurnya kalau caranya begini biar lidahnya mudah melafalkan huruf ro itu sering dipanasin. Jadi panasin pakai air panas gitu. air mendidih saya? Jadi saya itu kalau lagi kurang fase ya, sebelum imam itu jahe panas langsung saya minum. Oh, kayak gak ada kebas-kebas gitu ya? Kayak mati lidah tapi jangan mati lidah. Mati beneran saya lidahnya nggak ada rasa lagi. Jadi nanti lidahnya itu kakunya hilang. Dan yang kedua itu ada olahraga lidah ya. Olahraga lidah itu lidah kita itu sering-sering di gerak-gerakkan gini. Itu termasuk. Ada olahraga mulut juga. Iya. Baca 29 tahun saya, salah kita ini. Jadi satu huruf itu Pak. A, I. Jadi kalau saya ngajarin bapak-bapak kayak Pak Wahyu dan kawan-kawannya itu, ini Pak nanti di rumah, tapi jangan sampai kelihatan istri biar nggak dikatain orang gila. Jadi prakteknya harus ini juga Ini ya. harus mangap 15 menit. 12 menit. Ya. Ya pertama 5 menit lah, atau 2 menit. Ini lama-lama 15. Oh gitu. Kemudian 15. Itu lidahnya di bawah tetap. Ya. Gini. Nah. Kemudian baca U 15. Oh, itu sekalian tarik nafas ya. Nyambung itu. Sekarang tarik nafas. Kalau saya dulu tarik nafas ya. Tapi tarik nafasnya bukan tarik nafas angus. Panas ada energinya. Rohnya, R-nya jadi banyak nanti. Bagaimana yang pertama tadi? Yang A. Ininya dilihatin. Oh. Jadi gigi taring kanan dan gigi taring kiri ini dilihat. Kecuali orang sudah ompong saya. Nah, kemudian baca I itu bibirnya ke bawah gitu. Aduh, susah juga gitu. Iya, ke bawah. Baca U itu Nggak nempel bibirnya. bibirnya nggak nempel. Hijau begini. Bukan U, dua-duanya. Bismillah. Atas bawah atau bawah? Bawahnya saja, atasnya nggak usah. Itu bisa roh saja bisa. Ro. Hah? Ro. Empat itu. Hah? Coba, bener nggak? Antum saya tes dulu saya. Ada, pasti gagal saya. Bismillah aja saya. Tuh. Tapi kan double kan? Kalau tasdid jadi berapa itu? Hir, roh. Hah. Itu aja udah hir, roh. Udah 5 nih itu saya. Tapi kalau Roh. Coba satu kali aja. Roh. coba ini yang salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah tuh saya. Itu kayak bacaan antum. Harusnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wah iya, pas masuk ke rohnya itu juga udah. Persiapan keluar. Iya Pak, waduh. Dia tasdidnya satu getaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada getaran. getarannya itu kalau begini? Pas di rohnya. halus, ketika roh itu baru getar. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, Itu sudah nggak bergetar masuk duluan. barang ini. Kalau gini sih, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu nggak ada getarannya. Itu apa namanya? Nggak ada tasjidnya. Nggak lolos kita ini sih. Waduh. Tasin lagi nih. Sama ro terus bo. Oh itu lebih perlu perhatian khusus lagi loh. Fokus sama roh. Lebih susah lagi daripada ro ya. Nah, Pantesannya dikomplain terus Pak. Kelihatannya gampang Pak ya. Wairil maghdub itu menurut beberapa syekh salah. Tapi syukur-syukurnya itu saya ada yang namanya
khata khafi, ada jeli ya. Apa tuh? Kalau jadi ada kesalahan dalam Al-Qur'an itu sifatnya ringan dimaafkan. karena tidak merubah makna. Tapi kalau sudah Panjangnya jeli itu bisa merubah makna. Ya. Dan kalau merubah makna subhanallah itu Kalau kata khofi itu kayak antum baca ro yang seharusnya 2 getaran dikasih Satu. mat lah. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. itu pasti masih bisa dimaafkan. Khofi masih. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Getarannya hilang banget. Nah, Ro, do, terus kalau walad tol itu sudah jali ini. wah. Harusnya gimana? Wah. Kalau ho gimana, Pak? Hah? ini dulu kan dulu Iya, doanya. iya, Tadi iya, walad iya. dolinnya gimana itu? Walad tolin itu kata jali itu namanya. Iya. Nggak Udah boleh. salah ya, udah. Dal itu pakai dal tuh. Tapi bunyinya to. Buatnya benar. Wadabbo. Nah, begitu. Saya itu kadang mau seperti itu bunyinya saat tapi karena pas lagi sariawan. Jadi suaranya ya gitulah dimaklumi. Kalau kayak gitu kata apa itu? Ya kalau Dimaklumi lah ya. Maafuan Hussein. jadi di Quran itu nggak ada kompensasi, Zat. Nggak ada dispensasi menurut saya. Kalau salah. Nah itu kalau lidah saya ada ininya. Iya. Saya kadang sariawan pas di itu kayak 2 hari yang lalu kan imam tuh. Wah buyar itu. Walabo gimana? Walabbo. Walabo. Jadi kalau saya jelasin tuh bot itu makrosnya di pinggir lidah yang ditempelkan ke geraham atas. Walabo. Jadi Sakit juga kan. Tapi pernah juga saya belajar tuh terus dikasih tahu kalau huruf do dan po itu harus kayak ada pentolan di sini dua-duanya. nggak begitu. Tapi kemudian kesini ternyata ada juga yang bilang tidak mesti harus seperti itu. Apa itu karena untuk pembiasaan saja atau gimana itu? Ada pentolan itu justru itu yang nantinya akan jali. Bola lah sih. Po juga po. Oh, Ya kan? ya Sama tak itu bukan tak begitu ya. kan. Jadi ta itu Amta ada hamesnya. an Ta. am An'amta. Ta. bukan An te. lam ta. Bukan an'amta. An'amta itu ada. Taknya tak Indonesia. T itu bukan TC ya, tecah gitu ya. ya T. Kalau ta itu ada hamesnya, ada udara yang keluar dengan tekanan yang kencang, tekanan kuat. Ta. Nah, gitu. Bolehlah kita tes ini atasin Al-Fatihah. Wah, Dari antum dulu saya baca Al-Fatihah. Ini soalnya penting nih si Al-Fatihah. Iya. Kalau dia benar yang menentukan kualitas sholat. Karena ya sudah dipastikan salah itu rohnya pasti salah saya udah saya. Jangan sampai bisnya Doanya juga. ya masih Syekh, saya itu baru tahu juga dari Seturhul tentang bis itu tidak langsung Bismillah, itu ternyata ada ininya juga. jedanya. Ada jedahnya juga. Coba antum kita tes dulu lah. Dulu ya. Dari Bismillah aja nggak sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. baru Bismillah sudah salah. Gimana antum Syekh? Jadi selama ini antum imami istri Itu salah makanya terus ya? dikomplain Pak, ada Aduh. Pak. Kayak dikomplain. Gimana Bisa. ini? Jadi setiap izhar itu ada jedanya. Jedanya 2 harokat. 2 harokat. 2 harakat hitungan wakaf. Gimana Ustaz? 2 harokat mizan. Mizan Oh, 2 mizan. harokat. Jadi kata jadi bis kami itu nggak boleh langsung bismi, nggak boleh. Ada jedanya. Bismi itu kalau pakai tempo murattal ya, tapi kalau pakai tempo hadar enggak. Bismillahirrahmanirrahim, beda lagi tuh. Wanita ada aja kayak gitu. Ikuti yang benar aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kenapa Aman sih? barang, Pak. Itu keluar dari Qiraah Sabah itu sih. Hah? Keluar dari Qiraah Oh Sabah iya, kayak- kira sendiri, Pak. Qiraah sendiri. Kira sadamiyah. Tapi kalau pakai hadar terus, ya itu kurangannya Iya, kata kiai saya itu pahalanya nggak tembus. Hmm. Betul. Jadi baca Quran pakai hadar, baca Quran hadar 30 juz. Dengan baca Quran bil mujawad 1 juz, pahalanya lebih banyak yang 1 juz. Iya, lebih capek juga kan. Tapi kalau kayak itu kayak
Misalnya kayak Gus Baha gitu ya, dia kalau baca ini dia hadir itu bukan alim gitu. Oh beda, ini beda. Beda. Beda taklim sama imam Syekh. Iya. Antum yang salahnya itu sering jadi imam Syekh. Kalau di taklim itu Syekh, lain cara bacanya. Iya. Nah, Kayak siapa tuh? Zakir Naik itu kan bacanya kan kacau juga. Zakir Naik. Iya. Memang beliau bukan spesialis iya. qiraah, bukan spesialis baca Quran, pemahaman. Gak main-main jadi imam Pak. iya. Jadi- Perlu juga Pak kayaknya semua pengurus itu dites ini. Iya perlu Pak. Harus ada ini. Paling Jangan tidak Al-Fatihah benar dulu Pak. apa namanya target lulusan 7 juz mungkin. Ah. Waduh pengurusnya Bismillah salah ya. Aduh. Nanti ada Syekh kesini. Iya, ya. Sana. Kayaknya harus dipikirkan benar. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pulang balik ini Syekhnya. Kayaknya memang harus ada waktu tertentu Syekh. Iya, benar. Harus tahsin juga itu. Benar. Waduh. Bahaya ini. Harus dibenarkan, harus dicek satu-satu. Makanya saya sebenarnya kurang pede saya itu jadi imam. Makanya tuh zuhur asar aja imam. Makanya saya itu milihnya Duhur Asar. Asad, yang penting lillahi ta'ala. Salah tadi. Tapi begini, kalau berbicara sah atau tidak sebetulnya kita kembali pada qiraah sebetulnya. Mengapa di zaman Nabi itu ada qiraah sab'ah? Karena Nabi itu memahami umatnya itu nggak hanya orang Arab, orang Ajam juga. Nah, gitu. Nah, suatu ketika ada seorang sahabat membaca berbeda dengan Umar. Maka sahabat ini langsung dipegang tengkuknya sama Umar. Kamu baca apa kamu? Ini. Langsung bawa ke Nabi itu, kan main-main. Umar tinggi kan? Umar itu kalau naik kuda nggak pakai tali, kupingnya ini pas. Iya. Karena pinggangnya itu sama dengan punggung kuda, saking tingginya dia. Di tafsir Qasim. Iya. Bang, Nabi ini kurang ajar nih. Ini baca nggak sesuai dengan apa yang engkau ajarkan. Gimana coba baca. Ya seperti itulah bacaan. Makanya dari situ ada qiraah sab'ah. Berkembang lagi kira 7 qiraah. Karena untuk menyesuaikan lisannya orang aja. Nah, dari situ kalau kita tarik pada konteks sekarang bahwa sungguhnya bacaan Al-Qur'an itu tidak melulu pakai lisannya orang Arab. Ya kayak tadi kan lisan orang Arab. Kalau lisannya orang Jepang beda lagi. Semuanya R. Antum saya masuk ajam saya. Ya. Ajam. Nah itu kalau bicara pada konteks kultur sejarah bagaimana adanya kita sab'ah. Makanya ulama dulu itu ngajinya itu nggak tahu bener ya. Baca apa ya? Baca la haula wala quwata illa billah. Tapi mandi betul tuh kan. Piring terbang, kayu terbang gitu. Kan dari dalam hati. Iya. Gitu. Masya Allah. Sama dengan kayak Said siapa? Abdullah Said itu kan. Katanya Bismillahirrahmanirrahim selesai kan ya. Tapi doanya tembus sampai ars itu. Karena bacanya pakai hati gitu. Iya. Tapi bagaimana itu kadang-kadang juga orang ketika ditegur masalah bacanya karena dicampur-campur. Ya tadi rakaat pertama saya pakai hijaz, kedua pakai hazar. Tapi untuk kita generasi milenial Iya. tampil yang jelas. Yang jelas ya. Memang harus bersanad saya. Minimal Al-Fatihah itu saya harus jelas bacanya. Kalau Iya Pak, perlu juga itu Pak. Kayaknya itu. kalau semuanya hadir tuh bahaya juga. Ini nggak hadir lagi dalam hati. Bukan hadir saya, hajar ya. Hajar bacanya. Hati Pak. Masya Allah. Sekarang saking takutnya salah Pak. Waduh, tawadunya begitu Pak. Jadi nggak mau kedengaran. Iya. Daripada kedengaran salahnya mending diam. Masya Allah. Menarik. Ternyata luar biasa ya. Membaca Al-Quran itu tidak Saya bisa jalan ini sekedar lewat saja. dapat ijazah sanad dari Syekh Subahi namanya, dari Mesir. Dia tuh nggak terlalu ketat sih, nggak kayak Syekh Nizam itu apa namanya, Yang banyak Pak. Wadi Mubarak. ya itu kan ketat banget itu, nggak boleh pakai lagu tuh, nggak
boleh. Memang Harus ditekankan di situ ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Harus sama kayak gitu. Kalau Syekh Subhi enggak. Pakai lagu yang bagus. Lebih tasamuh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah alam. Iya, jadi banyak versi, semuanya pakai dalil kan, sehingga enggak dibenarkan kalau kamu bacanya salah, sah, pergi. Jadi ada juga istilah bid'ah ya. Gitu. Itu ada. Ada juga istilah bid'ah gitu ya. Bacaan bid'ah. Banyak bid'ah, pergi. Enggak usah ngimamin, belakang saja, cuci piring sana. Bahaya itu sih. Iya. Dari itu tuh memang Islam itu memang kafah ya. Untuk orang yang pelo juga. Iya, pelo juga. Kalau harus baca kayak saya tadi. Susah. Kan kasihan orang yang pelo. Jadi kalau kayak saya lah dimaklumi lah kalau imam ya. Maklum lah, tapi baik juga. Tapi jangan begitu terus juga bacaan sih. Siap, Harus siap. ada peningkatan Pak lah. Kiai, siap Pak Peningkatan. Kiai. Ane siap ikut aksin kalau ada. Beda bacaan. Beda bacaan ketika apa namanya? Satu anak, dua anak dimaklumi sama istri dengan 3 anak. Apalagi kalau 2 istri, Pak. Nah, Bacaan itu harus betul-betul sah ya. sanat itu Pak, Iya. harus sih. Nah dites semua ini nanti kebijakan Waka 2. Ya Ustaz? Gimana? Enggak pulang Ustaz. Saya kata Ustaz, syukran jazilan. Masya Allah. Ada nasihat-nasihat tertentu gitu supaya kami ini bisa update juga tentang tilawah Qur'annya, supaya ya bisa standar lah, minimal kayak antum lah. Minimal Bagus itu juga. minimalnya kok maksimal lah saya. Aduh, saya kita ini Baca Al-Qur'an sampai mati, udah itu aja. baca Quran sampai mati. Jadi kalau belum mati jangan berhenti. Masya Allah, Iya. luar biasa. Jadi kayak saya gini, waktu itu Ustaz saya beri saya amalan. Jadi kami disokin. Jadi sebelum makan ngaji. Sebelum makan gitu 1 piring ngaji 2 lembar. Sebelum buka laptop ini ngaji. Iya. Udah. Sebelum buka laptop ngaji. Nah, itu. Sebelum main bola, setelah main bola. Iya. Masya Allah. Jadi luar biasa sih. Jadi kalau sama mama setelah main bola ngaji kemudian kejatuhan crank mati. Nah, Sempatnya. Gitu ya. Luar biasa, Pak. Jadi semuanya udah langsung aktivitasnya Al-Quran. Ustaz, jadi kita ini ada standarisasi Al-Quran. Jadi kita akan mau tes semua ini, Ustaz. Ternyata saya sama Pak Sadam tadi ini habis dites baca Al-Fatihah, belum Mas Al-Fatihah, baru Bismillah sudah salah, Ustaz. bis udah salah dan Baru bis dan ro-nya sudah salah. Nah, makanya kita bincang-bincang ini. Tadi kesimpulannya kedepannya harus ada pembelajaran khusus ini staf Al-Quran. Jadi biar benar, Ustaz. biar pas ngamin. Atau Kalau kita perlu kasih sanad tuh San. Iya. Soalnya dari antum Sanad hafalan sama beliau. Aduh. Masya Allah. Dahsyat ini kalau Gas. bisa kita programkan. Antum 2 ayat lah dulu, saya. Surah Al-Fatihah. Supaya mumpung beliau masih ada dan bisa dibenar. Bismillah aja udah salah saya. Apa lagi saya? Sampai ke ro lah dengan huruf ro. Ternyata ro itu tidak satu, bukan ro itu sudah 4 getaran, sementara yang benar cuman 2. Ro. Gimana? Gimana ro-nya, Ustaz? Ro. Itu berapa? Ro. itu terlalu halus kan. Ro halus tuh saya. Gerakan Ustaz. Nur itu Ustaz. Ar-Rahman. Allah. Allah. Dan saya ternyata 4 Ustaz, getaran saya. Iya. Sudah melebihi standar. Subhanallah. Jadi memang harus diperdalam lagi. Ini luar biasa. 30 detik lagi, Syekh. Ada Nangis. sifat apa dia karena begitu kenapa? Kenapa? Takrir ya? Takrir. 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 Dia ketika di kasro dia tipis. Bir ya. Makobir itu ya. Makabir. Ambir. Ini perlu diketahui kalau kawaidnya beliau udah matang ini. Hatam saya. Hatam saya. Udah diluarin saya, Kak. Mulai dari ujung sampai pangkal. Udah lah, Ustadz ini Ruhul ini angkat tangan juga.
Nanti insya Allah kita spesikan waktu ya. Yang paling susah lagi huruf Bob ya. Dia katanya butuh khusus. Punya apa sifat apa istitolah ya. So, apa? Sifat-sifat huruf beliau udah tuntas lah. Wih. Sifat berapa nih? Wajib 30, 20, 40 sana. Setiap huruf itu punya minimal 4 sifat. Iya, 5. 4 5. Itu punya mazhab dia. 5. Oleh satu. 5. Yang punya lawan kata mutadadidah sama ghairu mutadadidah. Hai, luar biasa kau ini sih. Tinggal prakteknya nih Pak, mau dites. Itu namanya sifat lazimah. Sifat lazimah. Sifat asliyah ya. Jadi memang satu huruf itu punya 5. 5. 5 minimal. Antum saya baru sifat pertama sudah. Ada sifat yang ghairu yang tidak punya lawan seperti tadi apa qalqalah, Takrir. Ya ampun. takrir, lain. Tapi untuk bahasan sifat tuh jangan sampai disampaikan kepada orang yang baru belajar. Iya, Pak. Udah langsung pusing. Oh, tidak. Bis aja salah, Pak. Udah Bis usah itu belajar. tipis, bismillah ya, tipis bis itu sini ya saat ya. Waduh. Jadi kalau orang pemula Pak, Makanya saya kalau minimal teori panjang pendeknya praktek udah. langsung Ustaz Ruhul. Teorinya itu sudah saya. ilmu kiroatnya saya nggak apa-apa tapi Sebuah sekali lah nih. teori prakteknya Ustaz Ruhul. Jadi kalau ngajar saya sebelahnya Ustaz Ruhul. So Ustaz Ruhul praktek. Ini gue yang salah-salah udah cambukin. Ya ya. Pak. Antum tekan cambuknya saya. Iya, ada Siapa tekan tekan prakteknya? Antum ini, masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bincang-bincang berkah Amin. sore hari ini ya. Masya Allah. Satu huruf ternyata punya banyak kaedahnya banyak. Allahumma arhamna bil Quran. Itu masukin YouTube kayak itu.